Yang bentuk hidup yang lain adalah kelompok mechanical independent. Yang pertama adalah climbers. Climbers itu perambat. Climbers itu perambat, cirinya satu, akarnya itu ada di tanah ya. Akarnya ada di tanah, kemudian dia mengembangkan dirinya, batangnya itu menempel ke pohon lain. Ya, jadi climbers itu ada dua, satu yang berkayu ya, seperti rotan, ini istilahnya liana. Ada juga climbers yang nggak berkayu. Ya, dua-duanya menempel pada tumbuhan lain, tumbuh ke atas, tujuannya untuk mengakses matahari ya. Tapi dia akarnya itu di tanah. Jadi dia cuma numpang aja ini untuk menempelkan daunnya sehingga bisa mendapatkan matahari untuk berfotosintesis. Nutriennya tetap diambil dari bawah tanah melalui akar ya. Jadi itu nah woody climbers atau yang tadi disebut liana itu merupakan karakter khas hutan hujan tropika. Ya, dan kita sering lihat di hutan liana-liana ini kadang tumbuhnya itu melingkupi ya, tumbuhnya itu melingkupi beberapa individu pohon ya. Jadi dia bisa semacam mengikat ya tajuk antara satu pohon dengan pohon yang lain gitu. Dampaknya apa? Pada saat ada liana yang tumbuh ekstensi seperti itu, dia memegang beberapa tajuk pohon. Kalau kebetulan satu pohon yang dia pegang itu mati, nah ini pohon yang lain bisa ikut ketarik gara-gara dia diikat sama liana. Ya, sehingga bisa menghasilkan bukaan di hutan yang sangat besar karena yang asli tumbang satu, tapi karena beberapa pohon itu kanopinya ditumbuhin oleh liana, ya, jadi seakan-akan diikat, satu mati ya, yang lain ikut rubuh. Itu bisa ada fenomena itu, ya. Ini foto-foto liana yang saya dapatkan ini dari lokasi kulap kita di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung. Jadi ini karakter hutan yang basah, liana nggak terlalu banyak kalau hutannya tinggi dan kalau hutannya tinggi nggak banyak, tapi hutan di dataran rendah ini banyak ya, besar-besar ya liana. Jadi liana itu ya bermula dari akar ya. Jadi kalau Anda lihat gambar Tarzan begitu ya, dia bergelantungan antara satu pohon dengan pohon lain menggunakan liana. Saya selalu bercanda ada yang sedikit salah dari gambar itu. Karena itu seakan-akan kan liananya itu ini ya, bagian bawahnya itu bebas sehingga dia bisa menggunakan liana itu berayun dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi by definition liana itu kan rooted ya. Akarnya menempel di tanah. Jadi saya selalu berkelakar ke anak-anak, itu gambar Tarzan berayun di liana itu kurang, salah itu. Harusnya dia bergolok gitu kan. Jadi sebelum berayun, bagian bawah ini mungkin dipotong dulu tuh sama si Tarzan sehingga dia bisa memegang batang bagian bawah bebas untuk berayun ya gitu. Ini aja bercanda. Nah, ini sebuah karikatur Tarzan sedang berayun di liana. Ya, tapi sudah diedit. Dieditnya apa? Ditambah dia bawa golok begitu. Nah, jadi ceritanya kan itu tadi ya, liana itu harusnya kan rooted ya. Kalau dia akan berayun, ya jadi agar bagian bawahnya bebas, mungkin sebelum dia berayun itu pakai goloknya ini Tarzan itu sudah motong dulu bagian sininya. Ya, jadi ini gambar editan ya. Oke, nah berbeda dengan climbers, kelompok yang namanya epiphyt ini menempel ya. Dia growth attached to the trunk or branches. Jadi akarnya menempel. Kalau climber tadi itu cuman
akarnya tetap rooted ya, di tanah. Tapi batangnya melilit ke atas untuk daunnya menggapai matahari. Kalau ini memang sudah menempel, menempelnya di mana ya? Di tempat-tempat yang tinggi, karena memang dia perlu menempel di pohon lain untuk mendapatkan matahari. Ya, dan akarnya dia di situ juga ya. Jadi epifit ini mengembangkan sebuah struktur sehingga dia menyediakan media tumbuh di situ. Ya, jadi dia punya struktur untuk koleksi air. Jadi Anda bayangkan ini di antara sela-sela daun yang bentuknya khusus ini, air bisa tersimpan di situ ya. Nah, nutriennya dari mana? Nah, di daerah sini kan juga banyak. Itu dead leaves yang ke sini didekomposisi di sekitar sini, dirilis, diserap sama dia ya. Jadi ini mengembangkan media ya, media tumbuh itu di sini. Begitu berbeda dengan climbers tadi yang akarnya mengambil nutrien dari tanah. Jadi si epifit itu pakai pohon itu cuman biar sebagai tangga ya, as a ladder to get better light condition. Nah, jadi Anda bisa bayangkan epifit ini sangat beragam di hutan tropis. Jadi di pohon-pohon yang besar itu, cabang-cabang di atasnya ini gambarnya ditumbuhin oleh epifit yang melimpah dan jenisnya beragam. Ya, itu semua menyediakan habitat bagi banyak sekali hewan ukuran kecil ya yang hidup di sana. Jadi kanopi ya, tajuk-tajuk hutan tropis itu kehidupannya itu banyak sekali di sana ya. Jadi saya selalu mengatakan kalau satu pohon di hutan tropis, apalagi seperti tadi isinya epifit banyak, dia tumbang, kita tidak hanya bicara satu individu yang mati, tapi juga individu-individu yang menempel di situ yang kemudian juga bisa mati kalau pohonnya ditebang ya. Nah, begitu. Nah, kembali ke berbagai jenis organ tumbuhan, ada struktur yang namanya hemiepifit yang bersifat pencekik gitu, yang namanya strangler ya. Ini unik karena kelompok tanaman ini memulai hidupnya sebagai epifit di kanopi. Biasanya karena ada burung-burung menerbangkan biji-bijian, bijinya jatuh di tajuk-tajuk pohon berkecambah begitu. Nah, tapi kemudian si individu kecil yang berkecambah di atas tajuk itu kemudian tumbuh ke bawah mengembangkan akar sehingga akarnya itu sampai di tanah. Kalau akarnya sampai di tanah, artinya apa? Dia punya kemampuan untuk mengambil nutrisi, mengambil air, daunnya sudah di atas, dia punya akses resources yang baik untuk fotosintesis. Nah, biasanya kalau itu sudah terjadi, daunnya sudah cukup banyak, kemudian akarnya sudah sampai di tanah, kelompok ini bisa menjadi independent ya, almost independent ya, tumbuhnya sangat cepat ya, tumbuhnya sangat cepat sehingga dia berkompetisi dengan hostnya, dengan inang yang tadinya ditempel. Ya, jadi inangnya ini yang di dalam itu kemudian dilingkupi oleh akar-akar ini. Ini kan akar-akar yang tumbuh besar dan kemudian melingkupi si batang. Anda bisa bayangkan kalau akarnya banyak seperti ini, di tajuk daunnya juga banyak kan. Jadi daunnya juga menyaingi daun tumbuhan inang. Jadi lama-lama ini tumbuh membesar, dia mencekik inang. Ya, jadi ini Anda kalau suatu saat jalan-jalan sangat sering menemukan ini, terutama di hutan dataran rendah. Ya, pencekik. Kita selalu melihat, oh pohon ini berpelukan begitu. Padahal kalau kita mengetahui ceritanya, wah ini sebuah pertarungan yang luar biasa ya. Biasanya ini banyak sekali dan seringkali pencekik ini tumbuh sangat besar
sehingga dia membentuk seakan-akan membentuk batang ya yang dalamnya kosong. Padahal sebetulnya dalamnya kosong itu dulunya isinya individu pohon itu ya, inang. Nah, ini adalah kelompok tanaman yang mengembangkan strategi ya, yang bertujuan untuk mendapatkan tambahan akses ke nutrien ya. Jadi ini biasanya kelompok karnivor ini ya, tumbuhan karnivorus ini ditemukan di daerah yang nutriennya rendah ya, di daerah yang miskin hara. Sehingga kalau biasanya tanaman sumber nutrien dari tanah ya. Ini dia menambahkan mendapatkan tambah nutrien dengan membuat sebuah jebakan. Sebetulnya ini struktur karnivor ini kan jebakan. Ya, bagus, cantik gitu ya, sehingga serangga itu tertarik datang dipikir bunga begitu ya. Pada saat dia berdiri di sini, ini licin ini dia tergelincir ya, masuk. Nah, di dalam ini ada cairan yang berisi enzim yang bisa menghancurkan serangga yang bernasib sial itu ya, menghancurkan, kemudian nutriennya diriliskan dan diserap oleh tumbuhan karnivor ini. Ini adalah cara lain bagi tumbuhan untuk mendapatkan akses nutrien ya. Oke, dan kelompok lain adalah kelompok parasit ya, tumbuhan parasit yang terkenal ini Rafflesia. Ini juga kita kalau waktu itu kita sedang survei untuk kulab di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kita nemu bunga bangkai di sana. Sayangnya pada saat sebulan kemudian kita ngajar rombongan mahasiswa, bunga bangkainya sudah mati ya.